Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan ini, saya Gina Hasna Afifa, mahasiswi program studi S1 Kimia, akan menjelaskan tentang komponen katalis beserta fungsi dan contohnya. Adapun rekaman presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia katalis yang diampu oleh Ibu Nenden Fauziah MSI. Yuk kita langsung masuk ke materinya. Seperti yang kita tahu, katalis merupakan senyawa tunggal yang fungsinya adalah untuk meningkatkan laju reaksi kimia. Meski demikian, katalis terdiri atas 3 komponen yang jika kita petakan akan tampak seperti pada gambar berikut. Pertama adalah komponen aktif. Komponen ini memiliki fungsi utama dalam aktivitas kimia, yakni berperan sebagai sisi aktif dalam katalis dan memiliki fungsi mempercepat dan mengarahkan reaksi. Komponen aktif nantinya akan dibagi ke dalam 3 kelompok berdasarkan sifat konduktivitas listriknya. Yang pertama ada konduktor, yang kedua ada semikonduktor, yang ketiga ada isolator. Selanjutnya ada penyangga atau penyokong yang memiliki fungsi cukup banyak, diantaranya memberi katalis luas permukaan yang tinggi, porositas, menjaga kestabilan, bertanggung jawab dalam sifat mekanik katalis, aktivitas fungsional ganda, dan memodifikasi komponen aktif. Penyangga ini umumnya berupa senyawa oksida atau sulfida logam yang memiliki titik leleh tinggi. Katalis ini dapat diperbesar aktivitasnya oleh zat pemercepat katalis atau yang kita sebut dengan promotor. Promotor ini memiliki 2 fungsi utama, antara lain jika pada komponen aktif, promotor berperan sebagai elektronik, morfologi, dan racun atau poisoning. Sedangkan pada penyangga, promotor memiliki peran dalam struktural, juga sebagai penghambat serta promotor aktivitas. Penggambaran katalis menurut komponennya kurang lebih akan tampak seperti ini. Penyangga diperlihatkan sebagai penampang atau permukaan tempat komponen aktif dan promotor menempel. Penyangga juga disebut sebagai pemberi bentuk pada katalis. Komponen aktif yang digambarkan sebagai titik-titik merah ini nantinya akan menempel pada penyangga dan menyediakan sisi aktif bagi katalis. Adapun promotor yang berfungsi membantu kerja komponen aktif digambarkan sebagai titik-titik hijau. Promotor ini akan menempel juga pada penyangga dan umumnya letaknya berdekatan dengan komponen aktif. Dari komponen-komponen katalis yang telah kita bahas sekilas tadi, akan mulai kita perdalam satu persatu. Dimulai dari komponen aktif. Komponen aktif dibagi ke dalam 3 kelompok menurut sifat konduktivitas listriknya. Pertama, ada spesies logam yang tergolong sebagai konduktor. Tipe reaksi yang berlangsung adalah reaksi redoks, contohnya seperti hidrogenasi, hidrogenolisis, dan oksidasi. Contoh logamnya ada seperti besi, nikel, platinum, palladium, tembaga, dan perak. Spesies nomor 2 ialah senyawa oksida dan sulfida logam yang sifatnya semikonduktor. Jenis dan contoh reaksi yang berlangsung kurang lebih sama dengan kelompok pertama. Contoh spesies yang tergolong kelompok ini ada nikel oksida, seng oksida, dan tembaga oksida. Untuk senyawa sulfidanya sendiri, contohnya ada molybdenum sulfida. Terakhir kita punya spesies oksida namun dengan sifat isolator atau insulator. Jenis reaksi yang terjadi cukup berbeda, yakni reaksi ion karbonium atau asam basa, seperti polimerasi, isomerasi, dehidrasi, dan masih banyak lagi. Spesies yang termasuk kelompok ini antara lain seperti aluminium oksida atau alumina, magnesium oksida, dan zeolit. Sifat katalitik logam hanya ditemukan pada logam transisi. Sebab logam pada golongan alkali dan alkali tanah dianggap terlalu reaktif sehingga terlalu mudah kembali ke bentuk ionnya. Logam alkali tanah juga terlalu sulit untuk diproduksi, sehingga logam alkali ini lebih sering digunakan sebagai promotor. Logam transisi memiliki elektron pada orbital D. Sebagai contoh kita ambil logam Fe dengan nomor atom 26. Jadi logam-logam yang memiliki elektron pada orbital D ini memiliki sifat konduktivitas listrik, titik leleh, serta struktur kristal yang khas. Pada komponen aktif berupa logam, tingkat absorpsi yang dimiliki dipengaruhi oleh tingkat energi Fermi. Energi Fermi sendiri adalah tingkatan energi tertinggi yang diisi oleh elektron pada suhu mutlak 0 Kelvin. Apa sih pengaruhnya energi Fermi ini terhadap absorpsi?
Jadi, jika energi Fermi-nya rendah, maka adsorpsinya tinggi. Jadi, energi Fermi dan adsorpsi ini saling berkebalikan atau berbanding terbalik. Jika kita lihat di gambar, ini adalah gambar pita elektronik pada senyawa aktif berupa logam yang saling tumpang tindih. Pita elektronik yang saling tumpang tindih inilah yang memicu terjadinya transfer elektron. Dan transfer elektron ini nantinya akan memicu terjadinya suatu reaksi redoks. Perpindahan muatan atau reaksi redoks ini umumnya ditemukan pada reaksi-reaksi seperti hidrogenasi, hidrogenolisis, juga oksidasi. Tabel yang terdapat pada slide nomor 7 dan 8 adalah tabel berisikan data aktivitas katalitik dari komponen aktif berupa logam. Contohnya di sini ada logam Cu atau tembaga yang umumnya digunakan pada reaksi sintesis metanol, juga hidrogenasi dari aldehid dan keton menjadi alkohol. Di sini ada contoh lain seperti logam rubidium yang umum digunakan pada reaksi sintesis amonia. Dan juga ada logam dari golongan 7B, yakni logam rhenium, yang sering digunakan pada reaksi hidrogenasi senyawa organik dan aromatik. Kelompok yang kedua adalah oksida dan sulfida semikonduktor. Pada kelompok ini, pita elektronik tidak tumpang tindih, namun dibatasi oleh celah pita energi. Spesies yang termasuk ke dalam kelompok ini umumnya memiliki elektron valensi sama dengan 4. Komponen semikonduktor ini jika dibagi ke dalam dua kelompok, ada semikonduktor N dan semikonduktor P. Semikonduktor N merupakan campuran germanium dan indium atau logam lain yang memiliki elektron valensi sama dengan 3. Semikonduktor N memiliki muatan positif karena indium dan logam campuran germanium lainnya memiliki elektron yang lebih rendah dari germanium. Adapun semikonduktor P merupakan campuran germanium dan arsen atau logam lain yang memiliki elektron valensi sama dengan 5. Semikonduktor P memiliki muatan negatif dikarenakan arsen atau logam campuran germanium lainnya memiliki elektron yang lebih tinggi dari germanium. Meningkatnya kompleksitas geometri sisi aktif pada spesies ini akan menimbulkan efek reaksi redoks yang selektif pula. Berikut adalah tabel berisikan data aktivitas katalitik dari berbagai senyawa oksida dan sulfida logam transisi. Kelompok yang terakhir ialah oksida isolator atau insulator. Berbeda dengan kelompok-kelompok sebelumnya, muatan listrik pada komponen aktif jenis ini tidak dapat bergerak bebas dan cenderung terlokalisasi pada ikatan valensi. Karena itu, senyawa isolator ini tidak bekerja melalui transfer elektron. Akan tetapi, permukaan senyawa isolator kaya akan proton, sehingga akan terjadi mekanisme ion karbonium atau yang kita kenal dengan reaksi asam basa. Pada kelompok ini juga ada yang disebut sebagai asam padat, yakni asam yang tidak larut saat reaksi. Beberapa contoh asam padat seperti alumina, tanah liat alami, campuran oksida amorf, dan zeolit. Adapun tabel di sebelah kanan ini berisikan reaksi apa saja yang dapat kita katalisis oleh asam padat. Komponen kedua dari katalis adalah penyangga atau penyokong. Komponen satu ini memiliki berbagai macam fungsi, namun fungsi utamanya ialah menyediakan area permukaan yang luas untuk sisi aktif. Yang termasuk ke dalam penyangga umumnya berupa spesies oksida atau sulfida dengan titik leleh yang tinggi. Tapi ada juga yang berupa karbon dan tanah liat alami. Syarat yang mesti dimiliki penyangga ialah bertitik leleh tinggi atau stabil secara termal, juga tidak memiliki reaksi katalitik. Penyangga berperan dalam menyediakan area permukaan yang luas untuk sisi aktif dalam katalis. Jika permukaannya luas, maka aktivitasnya juga meningkat. Jika kita bandingkan aktivitas dari katalis yang berwarna merah dan berukuran kecil di sebelah kiri dengan katalis berwarna biru dengan ukuran lebih besar, kira-kira mana yang lebih tinggi aktivitasnya? Jawabannya adalah yang merah, karena pada katalis yang merah ada lebih banyak permukaan yang terekspos. Artinya akan lebih banyak sisi aktif yang terekspos pula. Akibatnya, aktivitas katalis tersebut juga meningkat.
Adapun tabel di sebelah kanan adalah beberapa penyangga yang dapat dan umum digunakan jika kita menginginkan luas permukaan yang tinggi. Untuk lebih memahami konsep luas permukaan, kita ambil contoh kristal katalis karbon dengan logam platinum sebagai komponen aktifnya. Grafik di sebelah kiri menunjukkan hubungan diameter kristal karbon dengan dispersi. Dispersi di sini adalah jumlah fraksi atom platinum pada permukaan kristal. Jika ingin aktivitasnya tinggi, maka permukaannya pun haruslah luas. Tampak bahwa dispersi menurun pada diameter 1 hingga 10 nanometer. Maka, kristal karbon yang ideal ialah berukuran kecil, yakni mulai dari 0,5 hingga 5 nanometer. Pada ukuran tersebut, nantinya katalis akan berupa koloid platinum black seperti pada gambar. Penggunaan katalis dalam bentuk koloid memungkinkan terjadinya sintering atau peleburan pada kristalnya. Peleburan sendiri adalah proses pemadatan dan pembentukan padatan dari suatu material diiringi pemanasan atau pemberian tekanan tanpa menyentuh atau melewati titik lelehnya. Kristal-kristal ini nantinya akan saling bertumbuhkan satu sama lain melalui gerakan termal. Jadi, dua partikel dari koloid ini nanti akan saling bertumbukan dan pada kenaikan suhu tertentu akan terjadi peleburan di antara keduanya sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Porositas juga merupakan fungsi penting pada penyokong. Porositas adalah rasio volume pori terhadap volume keseluruhan benda berpori. Dalam kasus ini adalah katalis. Jika porositasnya tinggi, maka katalis akan memiliki banyak celah atau pori seperti pada gambar di samping. Hal ini tentu memengaruhi kemampuan absorpsi dari katalis. Semakin tinggi porositasnya, maka semakin banyak celah dan permukaan dengan sisi aktif yang terekspos untuk reaktan masuk dan bereaksi. Dengan demikian, reaksi akan berlangsung lebih cepat. Tentu porositas tiap penyangga berbeda tergantung densitas juga karakteristik dari senyawanya. Penyangga yang baik adalah yang memiliki titik leleh tinggi serta tidak memiliki aktivitas katalitik seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Penyangga yang tak memiliki aktivitas katalitik artinya tak akan menimbulkan reaksi samping yang tak diinginkan saat reaksi berlangsung. Jika terjadi reaksi samping, tentu katalis menjadi kurang efektif dari yang seharusnya. Titik leleh penyangga sendiri tak kalah penting sebab memengaruhi kestabilan katalis. Mengapa sih bisa demikian? Jika penyangga yang merupakan wadah atau penampang sisi aktif dan promotor mempunyai titik leleh tinggi, atau setidaknya sedikit lebih tinggi dari titik leleh komponen aktif, artinya penyangga tersebut stabil secara termal. Jika demikian, partikel-partikelnya tidak akan mudah mengalami peleburan saat ada kenaikan suhu sedikit saja. Ini artinya katalis juga menjadi lebih awet dalam masa penyimpanan yang lama. Kita misalkan ada suatu penyangga karbon dengan titik leleh 100 derajat Celcius. Pada suhu 0,3 Tm, dengan Tm adalah titik leleh, maka pada suhu 30 derajat Celcius, partikel akan mulai bergerak mendekati partikel lain dengan energi yang lebih rendah. Pada suhu yang lebih tinggi lagi, yakni 0,5 Tm, atau yang disebut sebagai temperatur Hatig, yang pada kasus ini adalah 50 derajat Celcius, partikel penyangga akan berpindah lebih jauh ke celah antar kristal. Tidak menutup kemungkinan hal ini akan memicu terjadinya peleburan pada penyangga yang berakibat pada berkurangnya total sisi aktif. Hal ini akan menyebabkan perubahan terhadap struktur, bentuk, serta aktivitas dari katalis. Dengan demikian, titik leleh penyangga sangat berpengaruh terhadap kestabilan serta sifat mekanik dari katalis. Berikut adalah senyawa-senyawa oksida dengan titik leleh tinggi yang umum digunakan sebagai penyangga dalam katalis. Rata-rata titik leleh yang tertera adalah 2000 hingga 3000 derajat Celcius. Penyangga dapat memberikan katalis kemampuan selain dari mempercepat laju reaksi, yakni dengan cara memungkinkan terjadinya aktivitas fungsional ganda. Sebagai contoh, penambahan katalis platina alumina pada reaksi isomerisasi N-heksan. Pada tahap pertama, terjadi dehidrogenasi N-heksan, yakni pelepasan satu atom hidrogen oleh logam platina menghasilkan N-heksena.
Tahap kedua adalah tahap yang menunjukkan aktivitas fungsional ganda dari katalis, yakni mengisomerisasi N-heksena menjadi isoheksena oleh alumina dalam suasana asam. Dapat dilihat di sini bahwa struktur umum heksena berubah menjadi bentuk isoheksena. Tahap terakhir yakni isoheksena ini dihidrogenasi kembali oleh logam platina yang mana terjadi pengikatan kembali atom hidrogen sehingga ikatan rangkapnya lepas dan menghasilkan struktur isoheksana. Tampak bahwa selain melewati energi aktivasi reaksi tersebut, katalis platina alumina juga mampu mengisomerisasi N-heksana menjadi struktur yang lain. Penyangga dikatakan dapat memodifikasi komponen aktif katalis. Hal ini dikarenakan terjadinya transfer elektron baik dari ataupun menuju komponen aktif saat terjadi proses donor atau penerimaan elektron pada penyangga. Fenomena ini mengakibatkan kerapatan elektron pada komponen aktif senantiasa berubah-ubah. Komponen terakhir dari katalis yang tak kalah penting adalah promotor. Dalam praktiknya, promotor merupakan komponen tambahan yang ditambahkan dalam jumlah sedikit. Promotor berperan dalam membantu entah itu komponen aktif atau penyangga untuk mencapai aktivitas, selektivitas, atau stabilitas tertentu. Pada peta komponen di slide kedua, telah dijelaskan bahwa ada dua fungsi utama promotor, yakni terhadap komponen aktif dan penyangga. Fungsi promotor pada komponen aktif yang pertama adalah fungsi elektronik. Langsung saja kita ambil contoh, yakni promotor kalium berperan dalam mendonorkan elektron dari keadaan terionisasi pada proses sintesis amonia. Proses transfer elektron ini menjadikan ikatan pi pada nitrogen lebih kuat, sehingga proses disosiasi dapat terjadi dengan lebih cepat dan laju reaksi juga meningkat. Fungsi kedua ialah morfologi atau menjaga bentuk katalis. Seperti pada penambahan alumina yang berfungsi mencegah ion Fe mengalami peleburan saat reduksi pada proses sintesis amonia. Adapun fungsi lain dari promotor ialah peracun atau poisoning. Peracunan katalis berkaitan dengan deaktivasi katalis akibat sejumlah kecil zat yang masuk dan menghalangi sisi aktif katalis dan membentuk kompleks yang teradsorpsi secara kimiawi, menyebabkan terganggunya proses adsorpsi. Umumnya, peracunan pada katalis bersifat satu arah atau irreversibel, sehingga katalis yang telah terkontaminasi mesti diganti atau dilakukan regenerasi bila memungkinkan. Zat racun pada katalis antara lain yang mengandung unsur nitrogen, fosfor, astatin, dan lain sebagainya. Selain itu, zat racun pada katalis juga dapat berupa molekul dengan ikatan rangkap. Contoh peracunan katalis yang pertama ada pada kontaminasi kalium terhadap sisi aktif alumina dalam sintesis amonia. Yang kedua ada katalis platinum yang terkontaminasi oleh arsenik oksida pada reaksi oksidasi sulfur oksida. Selanjutnya ada peracunan katalis Fe oleh hidrogen sulfida pada reaksi sintesis amonia atau Haber process. Yang terakhir ada peracunan katalis platinum pada reaksi oksidasi hidrogen oleh karbon monoksida. Salah satu fungsi promotor pada penyangga yang menarik ialah penghambatan aktivasi. Seperti yang kita ketahui, alumina umum digunakan sebagai penyangga dalam katalis. Tapi tahukah kamu kalau bentuk yang diharapkan dari alumina adalah gamma alumina? Namun ketika dipanaskan pada suhu 900 derajat Celcius, gamma alumina ini dapat berubah menjadi alfa alumina yang strukturnya berupa heksagonal dan luas areanya lebih sempit. Dengan demikian, aktivitas katalis alumina ini pun akan berkurang. Kabar baiknya adalah perubahan ini akan sangat mustahil terjadi sebab terjadi pada suhu tinggi. Akan tetapi, perubahan ini juga dapat terjadi pada suhu rendah, namun terjadi secara lebih lambat. Seiring berjalannya waktu, dalam kurun waktu 3 tahun, gamma alumina akan telah berubah menjadi alfa alumina. Hal ini menjadikan katalis alumina kurang awet dalam penyimpanan jangka lama. Untuk mengakalinya, bisa dengan ditambahkan ke dalam gamma alumina sebuah promotor, baik itu berupa SiO2 atau ZrO2 sebanyak 1-2% saja. Penambahan promotor ini dapat menggeser proses pengubahan gamma alumina menjadi alfa alumina ke suhu yang lebih tinggi, yakni di atas suhu 900 derajat Celcius.
sehingga masa simpan katalis alumina ini akan menjadi lebih lama dan kualitasnya tetap terjaga. Berikut adalah tabel berisikan promotor yang digunakan pada katalis tertentu beserta fungsinya. Untuk lebih memahami konsep komponen katalis, mari kita masuk ke contoh soal. Manakah katalis yang memiliki aktivitas lebih tinggi jika diketahui katalis A memiliki penyangga berbentuk bola dengan jari-jari 7 nanometer, atau katalis B yang memiliki jari-jari 14 nanometer. Dengan catatan kedua katalis sejenis dan memiliki konsentrasi yang sama. Sebetulnya dari soal saja sudah diketahui bahwa katalis A ini akan memiliki luas permukaan bola yang lebih kecil dibandingkan katalis B. Akan tetapi di soal ditulis bahwa kedua katalis ini sejenis dan memiliki konsentrasi yang sama. Maka jika kita hitung luas permukaan bola atau luas permukaan dari katalis tersebut, bisa menggunakan rumus 4πr². Kita hitung luas permukaan bolanya, akan didapatkan luas permukaan katalis A adalah 616 nanometer dan luas permukaan katalis B adalah 2464 nanometer. Diketahui bahwa luas permukaan katalis A ini lebih kecil dibandingkan luas katalis B. Akan tetapi karena konsentrasinya sama, maka jumlah katalis A ini akan berjumlah lebih banyak dibanding katalis B. Sehingga luas permukaan katalis A ini akan lebih tinggi totalnya dibandingkan luas total permukaan katalis B. Akibatnya aktivitas dari katalis A akan lebih tinggi daripada katalis B. Berikut adalah referensi yang digunakan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.